Iya. Jadi ini saya tadi kasih contoh ya, untuk apa namanya, kebetulan sih bayangan saya sebenarnya itu adalah 15 menit. Tapi setelah saya kerjakan, ternyata 20 menit gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, saya akan susah sekali menguasai apa namanya, berapa orang tadi, ada Nina, ada Mbak Fadila, ada Dita, Okta, David, sama Amin dan Karen kan, ada 6 orang ya. Even dengan 6 orang aja gitu ya, itu kalau misalnya saya menguasai kelas itu ya untuk 20 menit gitu ya, itu bahasa yang saya bisa kasih ini hanya mungkin 3 aja gitu. Iya. Nah, sehingga di sini ya apa namanya, akan sangat mustahil kalau misalnya kita menjelaskan terus kan gitu ya. Nah, kebetulan karena memang apa namanya dari sisi materi ya, kan dari sisi guru bahasa yang bagus itu tuh dia menguasai materi, ada yang menguasai apa namanya ilmu ini ya, menguasai kelas lah gitu ya. Nah, ini yang apa namanya dua-duanya harus masuk nih gitu ya. Tapi ketika misalnya materinya nggak begitu banyak gitu ya. Nah, tadi kan saya berikan analogi nih, bahasa Indonesianya apa gitu. Kita akan susah sekali kalau kita menjelaskan gitu ya. Nah, makanya di sini apa namanya perlunya persiapan, terutama kalau misalnya memang kita tidak istilahnya kemampuan bahasa kita sangat rendah gitu ya. Nah, misalnya kita ngajar N sampai N4 untuk padahal kita masih N3 gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya dengan demikian persiapan kita itu akan membuat kita apa namanya makin siap lagi untuk naik kelas gitu. Naik tingkat gitu. Itu yang apa namanya apa namanya yang makanya saya aja yang jam terbangnya tinggi itu loose ya karena apa namanya terbawa situasi gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa nanti mungkin pada saat kita misalnya mengajar, pengajaran ini juga kita latihannya kayak gini, Bu. Jadi misalnya nah sekarang gimana? Kamu apa namanya mau apa aja yang kamu mau sampaikan gitu ya. Saya harusnya hari ini mau tambahkan lagi nih. Saya saya tidak bisa bahasa Jepang, tapi saya bisa bahasa Inggris gitu ya. Atau misalnya saya bukan pakai tapi, saya pakai alasan gitu ya. Karena saya tidak bisa bahasa Jepang, saya akan menjawabnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi ini kan sesuatu yang apa namanya saya bisa ini dan saya bisa sampaikan ya. Nah, karena hari ini hanya 20 menit, kalau misalnya kita mau ada terusannya gitu ya, paling nggak saya bikin mereka tuh encourage gitu. Jadi nggak apa namanya, oh ini tata bahasanya gini-gini dan sebagainya gitu ya. Iya. Nah ini yang apalagi kita punya 100 hari ya. Nah 100 jam lah untuk Minnan Nihongo, saya kira ini masih bisa sih gitu ya. Nah kalau misalnya 1 jam kan pasti ini ya agak susah nih. Makanya kita harus kasih dulu nih ke print ke apa namanya ke anak-anak dulu nih. Hari ini kita belajar ini ya gitu. Nah belajar ini aja tadi kan misalnya pakai kita misalnya pakai ini ya pakai televisi misalnya gitu. Terus kemudian mendingan dari awal sudah ada kalimat teladan gitu. Nah, jadi kita nggak bilang ada N1, ada V1 dan itu apa namanya buang-buang waktu gitu. Jadi ini kalimatnya di bawahnya ada apa namanya polanya apa gitu ya. Nah, langsung oke repeat after me ya gitu. Nah, sehingga dari situ kita berusaha input suara itu tuh ke telinganya anak-anak gitu. Nah, kalau saya itu tadi kan ngelihat Okta ya. Nah, dia agak sedikit kesusahan untuk apa namanya pronunciate gitu. Jadi apa namanya dia agak sedikit apa namanya suaranya nggak terlalu terang gitu ya. Nah, jadi misalnya Indonesia shock, jadi dia lebih show gitu. Nah, jadi dari situ apa namanya saya nanti setelah ini saya akan apa bicara sama Okta nanti malam apa namanya saya akan apa namanya kita latihan ya gitu. Nah, itu dari situ udah mulai kelihatan nih. Jadi utang kita ke anak-anak ini gitu ya. Utang itu mesti gini, anak-anak ini kan oke, dalam 20 menit ini saya udah mulai tahu nih kesulitan anak-anak di mana gitu ya. Oh ini di fonetik kan, di piramidanya paling dasar gitu ya. Nah, supaya jangan sampai nanti ketemu terus akhirnya jadi apa namanya dia nggak bisa nih gitu. Nah, jadi makanya utang saya harus saya selesaikan nih apa namanya di hari itu juga. Sore hari, oke, Okta-san, kita latihan lagi ya. Oh, ini cara pengucapan kayak gini nih gitu. Nah, ini salah satunya kalau misalnya kita punya masalah di apa namanya di fonetik gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang lain saya kira masih belum ada yang kesulitan ya. Mungkin karena IQ-nya tinggi-tinggi semua ya. Jadi bisa langsung reproduksi kan tadi kan gitu ya. Nah, tapi di kelas itu masalahnya adalah IQ-nya mungkin nggak setinggi anak-anak kita gitu kan 90 dan sebagainya. Nah, ini harus nanti Jisoo-nya itu yang harus lebih terarah gitu. Kalau enggak
apa namanya, kosakatanya akan lupa semua, sehingga apa namanya nanti pada akhirnya apa namanya ketika kita udah di Jikoshokai gitu ya, itu apa namanya kita benar-benar nggak bisa aware gitu. Iya, mungkin dari situ. Ada pertanyaan nggak dari Bu Aulia atau dari ini tentang apa namanya materi hari ini gitu? Cukup jelas. Untuk yang dunia apa kelihatan kan tadi dari gambarnya juga udah langsung kelihatan gitu. Dan dalam waktu yang terbatas mereka bisa ngomong dan mengingat 3 kalimat itu sebenarnya satu yang lumayan apa ya efektif gitu Pak. Oke. Nah, ini kalau misalnya mau kritisasi mana Bu? Kalau kritis Mau dikritik gitu hari ini? mau dikritik Apa namanya point of improvementnya di mana? point of improvementnya kalau saya sih misalnya Pak saya punya kan oh ini bisa nih dalam 15 menit mau nggak mau kan kita mesti nyoba dulu ya bisa apa enggak baru nanti kelihatan oh kita yang perlu diimprove misalnya halaman terakhirnya panel terakhirnya diganti dozen yoroshiku onegaishimasu. Oke, berarti kan Ibu melihat apa namanya persiapan saya masih sangat kurang kan gitu ya? Tapi udah jelas kan Pak goalnya apa? Goalnya apa? Ya persiapannya Intinya point of improvementnya kalau misalnya Bapak misalnya bisa ada apa namanya latihan lebih dulu gitu ya, jadi bisa lebih menguasai kan gitu ya. Nah itu nggak apa-apa juga, memang seperti itu gitu ya. Betul. Apa namanya tadi saya kelebihan waktu 5 menit tuh gitu. Ya, nah sehingga karena saya nggak apa namanya waktu bikin apa bahan hari ini gitu ya, saya nggak istilahnya apa ya, saya nggak bikin simulasinya dulu gitu ya, sehingga ya molor gitu ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang ketulis di sini tapi nggak terdeliver. Akhirnya kan kadang-kadang ada orang yang oh ini apa nih gitu ya. Jadi oke ini nih good lah. Ada lagi mungkin Ibu bisa apa namanya mikirin yang lain lagi lah gitu ya, yang perlu diimprove atau gimana? Oh, jadi itu kan pinter-pinter Pak ya. Jadi tadi menjelaskan dalam kalimat dalam bentuk sentence itu satu sentence tuh mereka udah bisa. Tapi kalau untuk anak-anak MPK mungkin mohon maaf IQ-nya kan nggak setinggi yang di sini. Jadi mungkin perkata dulu, repeat after me perkata baru masuk ke sesi sentences. Oke, betul. Iya, jadi satu hal berarti persiapan saya kurang kan gitu ya. Nah, jadi apa namanya betul sih. Jadi karena saya hanya menyiapkan ini saja gitu. Nah, berarti bisa jadi yang lebih apa namanya perfect itu adalah saya menyiapkan dulu nih satu, saya coba simulasikan internal saya dulu kan gitu ya. Nah, sehingga saya tahu nih ini saya benar-benar bisa apa namanya ngerjain dalam waktu 15 menit nggak sih gitu ya. Nah, terus juga satu hal apa namanya saya kan saya hanya memberikan secara lisan aja tadi ya. Jadi kaishaing apa dan semuanya gitu ya. Nah, padahal mestinya saya bikin lagi satu slide ya mengenai kata-kata yang bisa dipakai dalam hari itu gitu ya. Oke, jadi ini saja ini yang apa namanya harus Anda kuasai gitu ya. Today's word. Jadi di kita kan ada must remember word gitu ya. Di today's word itu ada 3 tuh. Jadi must remember itu kalau ujian dia harus lebih dari apa namanya 80% gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya important word ya ujiannya apa namanya minimal 50% dia baru lulus gitu ya. Nah, additional word itu ya kata-kata yang nggak penting, misalnya saya taruh di sini ginkoing dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin 20% cukup gitu ya. Nah, tapi intinya satu hal adalah must remember word. Kalau kita mau apa namanya bikin assessment ya harus 90% gitu ya. Nah, itu akan menentukan sebenarnya sesi saya hari ini itu cocok nggak buat mereka, satu. Yang kedua, metode saya mengajar ke mereka ini itu tersampaikan apa nggak metode saya gitu ya. Kalau misalnya itu 70 atau misalnya 50%, bisa jadi metode saya nggak kena gitu. Oh, berarti saya harus berpikir nih, metode apa yang bisa membuat mereka itu tuh bisa istilahnya tadi saya udah punya standar untuk yang must remember word-nya 90% misalnya. Nah, ini yang makanya kenapa guru itu satu harus datang duluan untuk dia persiapan gitu ya. Dan begitu pelajaran selesai, guru itu tuh harus menyiapkan untuk hari berikutnya gitu. Nah, karena dia nggak bisa apa namanya tinggal bawa apa namanya Minano Nihongo aja, ayo kita main ini gitu ya. Nah, ini agak susah gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu kali Bu ya.